Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya, Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Dan dalam acara ini kami membicarakan pokok-pokok penting iman Kristiani dan persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Nah, untuk Bincang GKI kali ini kami membahas topik makna teologis kebangkitan Kristus. Dan untuk membahas pokok ini telah datang di studio Bapak Pendeta Yoce Handri Karu. Selamat datang Pak Yoce. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik, sehat Pak. Dari Bandung gimana Pak? Lancar? Puji Tuhan. Katanya ada longsor-longsor itu di Bandung. Sudah nggak masalah. Sudah tidak masalah. Puji Tuhan ya. Bapak Pendeta Yoce adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Kebonjati Bandung, dan sebelum itu dia melayani sebagai sekum dari BPMSW GKI Sinodal Wilayah Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta. Saudara, kebangkitan Yesus adalah salah satu atau bahkan sebenarnya adalah pokok yang paling penting dari iman Kristen. Rasul Paulus menulis, bila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, bagaimanakah Injil-Injil mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa kebangkitan Tuhan ini? Apa makna kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas, dan juga ada pertanyaan lain dalam topik kita pada Bincang GKI kali ini. Pak Yoce, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama tadi Pak. Ya. Bagaimana sih sebenarnya Injil-Injil ini memberitakan tentang kebangkitan Kristus? Kalau melihat Injil memang harus dilihat dalam perspektif bahwa Injil itu kan berbicara bukan dalam kaitan laporan historis. Oke. Bukan sebuah kitab historis, tapi sebuah kitab ungkapan iman jemaat, kesaksian iman jemaat. Nah, kalau diceritakan bagaimana Injil berbicara soal peristiwa kebangkitan Yesus, maka harus dikatakan apa yang disampaikan dalam Injil bukanlah sebuah laporan orang yang langsung melihat di lokasi, on the spot di lokasi gitu ya. Tapi orang hanya melihat apa yang ada, yang mereka lihat tanda-tanda yang ada, misal kubur yang kosong, lalu perjumpaan Yesus dengan para murid, Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dan sebagainya, lalu juga ketemu berapa kali dengan para murid. Dan itulah yang menjadi sebuah cerita, sebuah kesaksian iman bahwa Kristus itu bangkit. Lalu ada cerita-cerita bagaimana orang yang berubah sikap hidupnya menjadi lebih baik, lebih bersaksi tentang Tuhan, dan berani mengungkapkan iman, keyakinan bahwa Kristus itu bangkit, walaupun tidak melihat. Itulah sebuah realitas yang diperlihatkan dalam Injil. Tadi kan Pak Yoce mengatakan bahwa Injil bukan kitab sejarah. Ya. Jadi, tapi kan itu bukan berarti kan bahwa peristiwa kebangkitan itu bukan fakta sejarah kan Pak? Bukan itu maksudnya kan? Ya, ini bukan sesuatu yang ditulis laporan sejarah ya, tapi peristiwa kebangkitan adalah peristiwa sejarah, ya. Historis karena terjadi dalam suatu masa, dan juga sebenarnya ada satu kelompok orang, yaitu tentara Romawi sebenarnya, yang bisa kita lihat sebagai dasar bahwa mereka mengalami menurut yang mereka ceritakan kepada ahli Taurat kan, bahwa pada malam itu sebelum peristiwa Yesus bangkit ada suasana gempa bumi dan sebagainya, batu terguling dan sebagainya. Nah, itulah yang mereka ceritakan. Ya, dan kemudian walaupun harus dibungkam oleh kebenaran itu oleh ahli Taurat kan. Ya, jadi kisah kebangkitan yang ada di dalam kitab suci adalah kesaksian iman orang-orang percaya, tetapi di dalamnya ada fakta-fakta historis. Oke Pak. Nah, kalau gitu apa sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit? Nah, itu tanda yang paling mudah adalah tanda misalnya yang secara fisik kita lihat. Kesaksian murid Petrus, Maria Magdalena, kubur kosong. Tubuh Yesus nggak ada, ya. Hanya kain kafan yang sudah terlipat dengan rapi, begitu kan. Lalu cerita bahwa Yesus bertemu dengan murid yang berjalan ke kota Emmaus. Lalu mereka bertemu kembali ke Yerusalem malam itu juga, berjumpa dengan Maria Magdalena. Tanda-tanda itu sebenarnya menurut saya yang kemudian menjadi
penguat iman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit. Itu. Jadi ia menampakkan diri kepada beberapa orang. Beberapa orang, betul. Dari kalangan para murid. Ya. Ya, ia bercakap-cakap dengan mereka. Ya. Itu udah kisah apa namanya? Perjalanan ke Emmaus. Ke Emmaus ya. Ya, betul. Jadi tanda-tandanya adalah bahwa Yesus memperlihatkan diri. Apa? Kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat. Ya. Itu menjadi tanda yang gampang dilihat. Okay. Dan juga beberapa kali Yesus mengatakan dalam Injil kan menampakkan diri begitu ya, dan bersama-sama para murid sebelum peristiwa kenaikan. Jadi peristiwa Yesus memperlihatkan atau menampakkan diri kepada sejumlah muridnya itu adalah bisa disebut sebagai tanda-tanda dari kebangkitan Yesus. Kristus, betul. Ya, yang bertolak dari tadi kubur yang kosong tadi. Saya ulangi ya Pak, para murid tidak ada yang melihat kebangkitan Kristus. Betul. Ya. Tetapi mereka datang ke kubur dan melihat kubur itu kosong. Kalau para tentara juga melihat, mengalami kan, seperti katakan tadi di awal, bahwa ketika mereka menjaga sebelum Yesus bangkit ada sebuah tanda gempa bumi dan sebagainya kan. Lalu mereka melihat ada batu besar yang menutup kubur itu terguling dan sebagainya. Nah, mereka melihat inilah ada satu yang peristiwa besar terjadi di makam itu. Dan kemudian mereka juga menceritakan bahwa betul kubur itu kosong dan memang ada suatu hal luar biasa yang terjadi. Dan kita bisa katakan itulah waktu di mana Yesus bangkit dari kematian. Jadi sebenarnya kalau mau pakai tanda-tanda yang sifatnya fisik begitu, kesaksian para tentara itu jauh lebih kuat mestinya, karena itu dari pihak yang menjaga ya, yang menjaga makam. Sebutlah sebagai pihak musuh begitu. Betul. Nah, itu kan tanda kubur kosong. Ia memperlihatkan diri. Kalau yang disebut sebagai saksi dari kebangkitan Yesus, nah ini justru yang lebih penting menurut saya, saksi itu sebenarnya, bahwa kubur kosong kan apa yang mereka lihat, ya, tanda. Tapi kan jauh lebih bagaimana orang ketika menyikapi tanda itu. Ya, jadi ketika para murid melihat kubur kosong, lalu mereka percaya Yesus yang selama ini bersama dengan mereka, lalu mereka melihat bagaimana ditangkap, mati disalib, dan pada hari yang ketiga mereka melihat inilah peristiwa kebangkitan. Ya, dan melalui tanda-tanda yang mereka melihat, mereka menjadi saksi, kemudian menyampaikan kabar baik itu bahwa Kristus bangkit kepada banyak orang. Itulah, lalu mereka juga mengalami sebuah perubahan sikap hidup. Yang semula takut menjadi berani bersaksi gitu kan, yang semula hilang harapan di orang yang punya harapan gitu kan, yang seolah nggak punya akan hari esok gitu kan, apa yang akan dikerjakan, tapi tanda yang mereka lihat itu dan pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu membuat sebuah perubahan sikap hidup. Dan menurut saya itulah saksi, artinya saksi kebangkitan, artinya memberitakan kebangkitan itu, berita kabar baik bahwa Allah yang bangkit itu mengubah hidup mereka dan kemudian disampaikan pada orang melalui sikap hidup mereka sebenarnya. Jadi itu saksi. Itu adalah jadi saksi dari peristiwa kebangkitan itu. Tentu saja kan tadi ada orang-orang yang melihat, ada orang yang melihat kubur kosong di antara para murid, ada para tentara. Dan tetapi yang jauh lebih penting, Thomas juga minta, Thomas ya. Jadi itu adalah para penyaksi bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu. Ya, mati dikubur dan kuburnya ada, orang yang dikubur itu lalu memperlihatkan diri mereka. Iya, betul. Jadi itu banyak Pak yang menyaksi, yang kepadanya Yesus memperlihatkan diri, para saksi itu. Ya minimal para murid pertama-tama ya. Para murid. Dan saya yakin ketika selama 40 harian itu Yesus sebelum naik ke surga kan dia juga bersama-sama pergi kan mengajar juga. Pasti banyak orang melihat. Yang melihat secara fisik Yesus telah bangkit. Inilah Yesus yang bangkit begitu ya. Kan gini Pak. Tadi kalau kita bicara mengenai tanda-tanda kebangkitannya, bahwa ada kubur yang kosong, batu yang terguling. Bahkan dalam Injil kan sudah ada orang yang mempersoalkan itu kan. Ya. Ya, ada yang mengatakan tubuh Yesus dicuri. Lah, kalau begitu itu berarti kan ini memang tanda nih, batu yang terguling, kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat. Tetapi itu ternyata tidak bisa menjadi bukti yang otentik. Nah, apa sih bukti yang paling otentik dari bahwa Yesus itu memang bangkit kok?
Kalau saya bukti yang paling otentik adalah satu, keyakinan iman mereka pertama, bahwa mereka percaya pada Allah yang hidup. Kedua, kalau seandainya bahwa tubuh Kristus itu dicuri begitu ya, lalu mereka bersaksi Yesus itu bangkit gitu ya. Karena dengan sangat mudah sang lawan itu akan mengatakan ini ada tubuhnya. Jadi secara fisik ya. Oke, itu bisa masuk logikanya seperti itu. Tapi yang paling otentik menurut saya adalah perubahan hidup sama saya. Saya suka bilang pada anggota jemaat misalnya gini, kubur yang kosong itu kan tanda kehidupan. Tapi hati yang kosong itu tanda kematian. Apa maksudnya apa? Tanda kehidupan, kubur yang kosong. Kosong kan artinya Yesus nggak ada di situ. Dalam konteks peristiwa Paskah ya, Yesus kan tidak di situ tubuhnya. Artinya kehidupan yang ada diperlihatkan di situ. Justru di tempat yang biasa orang bicara soal kematian, Yesus menunjukkan ada kehidupan, begitu kan? Ya. Tapi kalau mesti ketika melihat itu, orang kan harus mengalami sebuah perubahan hidup kan, proses pembaruan hidup, bahwa seperti tadi, seperti para murid yang putus asa, takut bersemangat, berani membela keyakinannya gitu kan, bahwa Kristus bangkit mengajar banyak orang gitu kan. Nah itu sebuah, maksudnya itu bukti otentik pengharapan mereka bahwa Kristus yang mereka dengar selama bersama dengan mereka itu memang hidup, bangkit, naik ke surga, tapi juga ada di hati mereka loh saya. Itulah yang mendorong bukti otentik kebangkitan Kristus, perubahan hidup. Maksudnya bukti otentiknya itu menurut saya. Jadi apakah bisa saya katakan bahwa bukti otentik dari kebangkitan Kristus bukan pertama-tama pada kubur yang kosong atau batu yang terguling? Oke, itu tanda-tanda, tanda-tanda, ya. Tapi bukti yang otentik itu bukan melainkan pada diri orang-orang yang percaya. Betul. Diri orang percaya kemudian mengalami sebuah sikap perubahan hidup. Ya. Jadi artinya Yesus bisa dikatakan, dijelaskan, dibuktikan ia betul-betul bangkit kalau dalam diri orang-orang yang percaya itu ada apa? Ada perubahan semacam apa? Perubahan semacam aja. Kalau saya melihat ada sebuah perubahan orientasi dalam memandang dirinya. Memandang dia harus lebih positif tentang dirinya. Memandang diri lebih positif. Lalu memperlakukan orang lain juga dengan penuh kasih seperti yang Kristus ajarkan. Jadi saksi, kalau dalam khotbah Yesus di bukit kan, dia haruslah setiap murid itu menjadi terang dan garam gitu. Punya makna hidup yang bermakna buat orang lain. Bahwa setiap orang yang mengaku dirinya murid Kristus kan harus punya dampak yang positif buat orang lain. Nah, itulah satu dampak Kristus yang bangkit yang dalam dirinya. Jadi keraguan-raguan tentang kebangkitan Kristus hanya dapat dijawab oleh sikap hidup orang Kristen yang percaya, yang memperlihatkan apa? Semangat hidup, gairah hidup, kemudian dan juga dampak positif bagi orang lain dari perilakunya ya. Kalau saya punya semangat hidup, punya gairah hidup, tapi kalau kemudian perilaku saya menyebabkan orang merasa marah, kecewa, dan hidup saya di batu sandungan, itu juga bukan sebuah gairah hidup untuk bikin orang marah. Iya, bukan kan ya. Gairah orang kecewa bukan kan mestinya ya. Tapi bagaimana dampak itu menjadi sebuah dampak yang positif bagi hidup bersama. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya Pak. Jadi kubur kosong, batu yang terguling, kain kafan yang terlipat adalah tanda bahwa ia tidak ada di tempat itu. Tidak ada, jangan cari Yesus di tempat orang lain. Betul. Karena dia sudah bangkit. Tapi bukti yang paling otentik adalah diri kita sendiri. Diri orang-orang Kristen, orang yang percaya. Ketika mereka punya semangat pantang menyerah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke Pak Yoce, kita berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan pada segmen yang berikut setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlian Sularosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Yoce. Ya, Pak. Kita masih berbincang tentang makna teologis kebangkitan Kristus. Kita lanjut ya Pak Yoce ya. Nah, Yesus kan bangkit Pak. Ya. Nah, pertanyaannya ialah seperti apakah wujud tubuh kebangkitan itu? Apakah sama dengan tubuh ketika Yesus masih hidup atau beda sama sekali? Kalau melihat apa yang disaksikan dalam kitab Injil, Pak Alianus, saya sih melihat bahwa memang ada bedanya loh saya. Ada bedanya. Tetapi para murid tetap melihat dan mengenal Yesus seperti Yesus yang bangkit, seperti Yesus sebelum bangkit, sebelum kematiannya. Jadi tubuh yang Yesus kenakan
apa setelah Yesus mati dan bangkit, menurut saya agak berbeda. Karena kan kalau lihat dalam cerita Injil itu, Yesus bisa tiba-tiba ada di tengah mereka, begitu kan? Yesus bisa ada di berjalan dengan orang yang mau ke Emmaus, Kleopas dan temannya, begitu ya. Yesus, tapi juga Yesus bisa makan, ya kan? Ikan goreng ya. Ikan goreng bisa makan ya. Lalu kepada Thomas yang ragu-ragu, "Hai Thomas, cucukkanlah jarimu." Artinya tubuh Yesus, mereka masih bisa mengenal Yesus dengan tubuh yang seperti sebelum peristiwa kebangkitan. Tetapi memang ada sedikit beda, bahwa tubuh yang sekarang ini tidak dapat bisa dibatasi oleh ruang, begitu ya. Karena tiba-tiba Yesus bisa di tengah-tengah mereka, tapi juga bisa tiba-tiba Yesus juga dibilang lenyap dari mereka, begitu dalam Injil Yohanes ya. Jadi Yesus bisa menembus ruang dan waktu menurut saya. Jadi apa bisa dikatakan bahwa Lebih mulia menurut saya. iya, tubuh Kristus yang bangkit adalah tetap ada kaitannya dengan tubuh sebelumnya. Ada kaitannya. Sehingga kaitannya. orang, para murid bisa mengenali rupanya, bahkan mencucukkan. jadi ada dagingnya begitu, Ya. berarti kan ada fisiknya, bukan hanya bayang-bayang. Pada saat yang sama tidak persis sama, karena tubuh yang bangkit itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya maksud saya. dan waktu. Ada unsur apa itu? Tubuh yang mulia seperti itu. Apa? Iya, ya kan sulit membayangkan kalau mengacu pada Paulus ya, ketika ditanya seperti apa tubuh kebangkitan itu ya. Kan Paulus juga nggak bisa menjelaskan secara rinci. Hanya bilang bahwa nanti ada tubuh yang lebih mulia. Itu bagi kita ya. Nah kalau Yesus pada saat itu, saya melihat memang ada sesuatu yang berbeda dengan tubuh Kristus. Tapi memang orang masih tetap melihat, itu susah menjelaskannya memang. Tetap bisa melihat sosok Yesus seperti ini, tubuhnya masih bisa tetap diraba, dipegang begitu ya. Tapi pada sisi yang lain, Yesus bisa nembus begitu ya. Tiba-tiba ada di tengah mereka. Dan tiba-tiba juga bisa lenyap dari mereka begitu ya. Seperti pengalaman Kleopas juga kan dia mau. Iya. Setelah dalam perjamuan bisa dilihat, tapi begitu mau ada reaksi mungkin dari para murid, Yesus tidak hilang begitu. Jadi ada aspek lain, aspek spiritual kah? Aspek rohani kah? Apa ilahi mungkin? Aspek ilahi. Mungkin. Ya, jadi karena Yesus Allah gitu ya. Ya, jadi ada kaitannya tetapi tidak persis sama. Ia mengenakan tubuh yang mungkin yang paling penting kali ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi tubuh yang kekal. Ya, bentuknya gitu. Ada untuk supaya tetap bisa dilihat ada keterkaitan. Tapi sekarang ini tubuh yang kekal yang tidak bisa lagi binasa. Begitu. Betul. Ya, saya mau seperti itu. Oke. Apa hubungan antara kebangkitan Yesus dengan kuasa dosa dan kuasa maut? Ini kan cukup sentral juga pada dalam apa sih hubungan antara kebangkitan Yesus dan kuasa dosa dan kuasa maut? Ya, kalau saya mungkin lebih melihat pada berita Paulus ya, yang lebih banyak bicara soal ini. Paulus kan selalu mengkaitkan antara peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus dengan kuasa dosa, kematian dan kebangkitan hidup baru begitu ya. Bagi saya memahami bahwa kaitan antara dosa dan kematian lah dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kuasa Kristus lebih besar dari kuasa kematian ya. Dan dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, maka kuasa dosa itu dikalahkan gitu ya. Dan orang yang karena Kristus mengalahkan kematian itu, maka Yesus dapat memperlihatkan ada kehidupan ya, dan Yesuslah sumber kehidupan. Dia sudah menunjukkan dia punya kuasa mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, maka dialah sumber kehidupan, dan Yesus juga yang dapat mengampuni dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya begitu ya. Jadi kebangkitan Kristus itu bisa dikatakan mengalahkan kuasa dosa dan sengat maut ya. Jadi tak berdaya lagi. Itu dampaknya bagi kita apa, Pak? Wah, banyak itu, Pak Alianus mestinya. Ya kalau kita mengimani bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan, sengat maut dikalahkan begitu kan, lalu kita punya kuasa kehidupan setelah kematian gitu, lalu diberikan kehidupan oleh Kristus yang dimampukan mengalahkan dosa, mestinya kita punya satu pemahaman bahwa kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Mestinya dosa tak bisa lagi menguasai kita. Kecuali kita yang membiarkan diri kita kuasa dosa gitu kan. Mestinya kita bisa kan bersama dengan Tuhan
kuasa dosa, kejahatan bisa kita kalahkan. Mestinya itu satu. Jadi kebangkitan Kristus memungkinkan kita mengalahkan kuasa dosa. Iya. Oke. Bersama Kristus tentunya ya. Apalagi? Yang kedua, lalu ya kalau kita melihat pemahaman jemaat di lapangan bahwa ketika Kristus itu bangkit, maka kita bisa melihat hari esok itu dengan lebih apa ya? Lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan. Karena kita lebih bersama Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita berjalan bersama Allah yang hidup, dan karena kita bersama Allah yang hidup, mestinya kita punya keyakinan, kepastian, ya pergumulan hidup kita itu bisa kita atasi. Tuhan ada, ya saya sangat suka dengan gambaran Yesus yang berjalan ke Emmaus itu. Itulah gambaran Yesus yang bangkit. Kitalah Kleopas dan temannya itu yang punya pergumulan dalam hidup. Tapi kalau Yesus hadir sebagai sahabat kita, yang Allah yang hidup itu, kita bisa sampai mengatasi dan menyelesaikan pergumulan kita. Jadi dengan kebangkitan Kristus mestinya kekhawatiran tentang hal-hal yang menghancurkan di masa depan, maut yang sifatnya fisik misalnya, menghancurkan kita tidak perlu lagi gentar terhadap itu. Itu memberikan keberanian kepada kita orang memang nggak tahu hari esok seperti apa gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi dengan percaya bahwa bersama Allah yang hidup, Allah yang bangkit, kita bisa hadapi itu. Kita hadapi apapun yang ada di depan, penghalang apapun, tantangan apapun, penderitaan apapun. Ya, mestinya seperti itu. Jadi kuasa kebangkitan memberikan keberanian menghadapi maut. Kalau itu maut sebagai simbol dari hal yang buruk lah, maka kebangkitan Kristus memberi kita keberanian. Ya, betul. Saya begitu, Pak. Nah, Paulus suka mengatakan kan, ini Pak, menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini pernyataan yang dipakai Paulus mungkin di beberapa tempat ya. Dan ini apa sih maksudnya itu menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Emang ini teologi khas Paulus menurut saya ini ya. Kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa apa tuh artinya mati bersama Kristus? Menurut saya mati bersama Kristus adalah bahwa kita bisa melihat bahwa kecenderungan kita untuk melakukan kejahatan, kesalahan karena dosa itu juga dikalahkan. Ya, ada. Lalu, tapi juga kita melihat dalam perspektif kebangkitan bahwa mati bersama Kristus juga bersedia menghidupi jalan yang pernah Yesus tempuh, yaitu yang kesulitan, Via Dolorosa, begitu. Ya kan, mati bersama Kristus artinya siap menghadapi tantangan pergumulan. Kan Yesus pernah bilang begini, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Kata memikul salib kan menyimbolkan sebuah keberanian menggumuli kematian. Nah, di dalam keyakinan seperti itulah kita yakin. Lalu kata Paulus, kehidupan. Nah, di dalam iman yang seperti itu, ya, kita yakin inilah orang yang hidup dalam semangat Kristus yang bangkit menurut saya. Ya, kebangkitan Kristus artinya juga kita punya kemenangan, ya, dan orang yang siap bergumul bersama Kristus, mengalahkan dosa, begitu kan? Dialah orang yang berjalan menuju kebangkitan, kehidupan, menurut saya. Jadi itu, artinya kesediaan kita untuk menjalani hidup sebagaimana Yesus menjalaninya, baik hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah pun di dalam kesediaan menanggung penderitaan. Kalau kita bersedia melakukan itu, maka kita pun akan mengalami kemuliaan, kebangkitan bersama Kristus. Hanya oleh itu. Ya, saya yakin begitu. Bahwa dengan kesediaan, bersedia menempuh jalan yang Kristus ajarkan, begitu ya, dan kemudian menghidupi dalam kehidupan beriman kita, ya kan? Kebangkitan dari Yesus dimuliakan, dan itulah juga bisa menjadi bagian kita. Hidup kita memuliakan Tuhan, gitu ya. Bahwa hidup memuliakan Tuhan. Bahwa hidup kita memuliakan Tuhan dengan cara kesediaan kita mati bagi dosa, gitu kan. Dan kemudian menggumuli hidup dalam kesediaan mengikut jalan Tuhan. Itulah jalan mulia yang kita tempuh. Dan ketika kita dapat memenangkan hidup yang seperti itu kan, bukankah itu sebuah contoh yang baik? Inilah kemenangan bersama Kristus yang bangkit. Kematian bersama itu adalah
mati bagi dosa Ya. dan hidup di dalam kehendak Allah. Kehendak Allah. Oleh itulah kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Kristus, Itu ya. kita akan mengalami kemenangan. Baik, Pak. Perubahan-perubahan apa yang dialami dunia, ya? Kalau Yesus bangkit dan tidak ada terjadi apa-apa dalam dunia, kan tidak ada gunanya kebangkitan Kristus. Ya. Nah, perubahan apakah yang dialami dunia sebagai dampak dari kebangkitan Yesus? Secara teologis bisa dikatakan begini. Yang pertama, apa dampaknya bagi dunia? Tentu saya melihat dari perspektif kekristenan ya. Ya. Yang pertama adalah bahwa kita bisa melihat sebuah contoh atau figur Allah yang dekat dengan manusia, bukan Allah yang jauh. Allah yang datang, Allah yang bersama manusia, memahami manusia, bergumul, bangkit pun dia tetap bersama manusia. Allah yang sangat dekat manusia. Allah yang sangat care menurut saya. Yang itu satu. Bahwa sumbangan peristiwa Yesus adalah Allah yang hidup itu Allah yang dekat manusia. Bukan Allah yang menakutkan. Bukan yang menakutkan. Bukan yang jauh. Bukan yang jauh. Oke. Tapi Allah yang hadir di tengah pergumulan. Oke. Yang kedua, kita bisa ada satu dasar nilai kehidupan yang sangat baik yang saya yakin bisa mengubah kehidupan banyak orang, itu kasih. Oke. Ya, jadi kebangkitan kan kita bisa imani itu bentuk kasih Allah pada manusia yang berdosa Oke. kan. Ketika Yesus bangkit, Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa. Nilai kasih itulah menurut saya. Yang hal kedua sumbangsih. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus Jadi, bagi kasih sebagai landasan bagi relasi dan pengembangan relasi begitu. iya, betul. Oke. Lalu yang ketiga, sumbangsi bagi dunia bagi dalam peristiwa kebangkitan itulah orang-orang yang selalu punya sikap hidup yang punya harapan Oke. dan selalu punya dorongan karena kasih tadi itu. Bagaimana kehadirannya berdampak positif Bagi orang lain. Bagi orang lain. Jadi kebangkitan Kristus mendorong orang untuk menjadi berkat, Menjadi berkat. menjadi apa? Mengerjakan hal-hal yang membangun bagi bukan, orang lain. Iya, betul. Baik, Pak Yoce, ini kita masih ada beberapa pertanyaan saya sebenarnya, ya, tetapi kita membatasi waktu membatasi kita ini. Apakah ada pesan-pesan khusus kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan, Pak Yoce. Oh, ya. Jadi saudara sekalian, Kristus yang bangkit itu ada Kristus yang sangat dekat dengan kita. Kristus yang mengalahkan kematian itu Kristus yang sangat peduli karena kasihnya kepada kita. Kubur kosong itu adalah tanda Kristus bangkit. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyikapi tanda itu. Ya, apakah kita mau bergerak ke arah perubahan hidup, pembaruan hidup, sehingga kemudian sikap kita, seperti Pak Alex katakan tadi, bahwa menjadi sebuah berkat bagi orang lain atau tidak. Sebab tanda apapun kalau tidak dipenuhi dengan sebuah sikap hidup yang berubah menjadi lebih baik, bukan sebuah sikap yang hidup dalam semua kebangkitan. Baik, Pak Yoce, terima kasih atas kesediaannya datang ke studio. Saudara-saudara, bukti otentik dari kebangkitan Tuhan bukan pertama-tama terletak pada kubur yang kosong atau batu yang terguling. Itu tanda, tapi bukti otentik adalah dalam diri kita setiap orang percaya ketika kita punya keberanian menghadapi hidup dan hidup di dalam kehendak Allah. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam Bincang GKI kali ini. Dan bila ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami melalui 0812-8188-9191. Terima kasih telah bersama dengan kami. Salam GKI, Gema Kasih Indonesia. Tuhan beserta kita.